Berita terbaru tentang RT rasis. Manusia yang satu ini sudah ditangkap polisi. Gimana, enak? Kemarin kau berlindung kau di balik punggung masyarakat, tapi sekarang nggak ada lagi cerita, ya. Terima kasih untuk Bapak Kapolres, ya. Walaupun tidak ada tindak lanjut dari Kapolsek, tapi Kapolres bekerja sama dengan masyarakat sekitar dan juga atas desakan dari Petir, ya, Persaudaraan Timur Raya, ya. Terima kasih juga untuk Petir, ya, sehingga diding RT rasis ini bisa ditangkap. Berikut juga pelaku-pelaku yang lainnya, ya. Dan ada kisah pilu di baliknya ini semua. Kenapa bilang? Ya, ternyata mahasiswa ini sudah 1 tahun diintimidasi sama si Diding Dodong ini. Enak aja kamu menghargai saya, kamu itu. Saya menghargai kamu semua. Tapi kamunya mana? Pelajaran apa kamu? Katanya mahasiswa. Apaan kamu? Kamu punya gereja, pergi ke gereja. Saya punya masjid, pergi ke masjid. Begitu, masing-masing sehormati. Enak aja kamu pada. Ya dah kamu. Ini lo ngontrak. Ini di mana? Lo ngontrak nggak? Ayo, pulang. Kontrakin mana? Adik saya. Kamu Mana? kontrakin mana? Ya? Kamu kontrakin mana? Udah balik. Pulang. Balik udah ya, balik. Udah balik. Ayo. Orang urusan sama adek udah balik. Balik. Buset, balik lo. Balik. Udah pulang. Balik. Pulang, udah pulang. Bang, lo kalau itu Mantap. Ya, ya, udah lo sini bisa pulang. grab sono. Ya, udah pulang. Hah? Udah. Iya, lu. Pulang. Disuruh balik. Balik. Boleh balik. Masing-masing ke kontrakan. Ya enggak ngontrak, ini udah pulang aja, bubar dulu ya. Sudah 1 tahun, bayangkan, bukan baru-baru ini saja, ya. Berarti memang betul-betul ada niat jahat dan maksud tertentu dari tindakan manusia ini, ya. Berarti memang sudah fix terpapar radikalisme. Sudah, buktinya apa? 1 tahun dia intimidasi. Dan fakta mengejutkannya lagi, ternyata itu mahasiswa itu bukan cuma orang NTT. Ternyata ini bisa dikatakan ada juga orang Batak gitu loh, ya. Walaupun tidak ada orang Batak sebetulnya di situ, hati ini mendidih. Karena apa? Itu anak-anak penerus bangsa ini, generasi penerus. Biar tahu kau Diding Dodong, kau ngerti nggak kau? Kau sebagai orang tua harusnya mengayomi dan juga sebagai kepala pemerintahan di ruang skop yang kecil di masyarakat. Ini kau bawa pula orang, kau provokasi orang untuk mengganggu jalannya ibadah. Doa rosario itu cuma sekali setahun, karena bulan Mei itu adalah bulan rosario, bulan bagi Bunda Maria. Dan ini pun juga acaranya nggak terus-terusan. Ya sama seperti tahlilan, syukuran atau segala macam lah namanya itu, ya. Ternyata bukan orang NTT, orang Batak juga ada rupanya di dalam. Kau sekarang sentimenmu sama siapa? Sama agama atau sama suku? Bilang, ya, biar tahu juga kami apa yang ada di isi kepalamu itu. Karena manusia kayak kau itu nggak cocok, nggak layak hidup di tengah-tengah Indonesia, nggak bisa. Dan fakta lagi yang mengharukan, ternyata mereka ketika berdoa rosario, karena memang setahun ini sudah diintimidasi oleh yang namanya RT Diding tadi. Tahu enggak kalian? Ketika mahasiswa-mahasiswi orang Batak, orang NTT ini berdoa, itu mereka dijaga sama beberapa orang mahasiswa umat muslim. Aku bilang sama kalian, sudah jarang ditemukan manusia seperti ini. Udah jarang. Seorang mahasiswa loh, dan bisa dikatakan pola pikirnya itu mungkin belum matang, masih belajar mengenai pergaulan, belajar mengenai pertemanan, belajar mengenai toleransi. Tapi ini bukan cuma teori, tapi dia menunjukkan praktik. Dan tahu kalian, ternyata mahasiswa yang beragama muslim ini, dia yang menjadi tameng
menjadi pagar betis bagi teman-teman yang beragama Kristen melakukan doa rosario, sehingga kawan inilah yang kena sasaran. Salut. Aku angkat topi samamu kawan. Angkat topi aku samamu kawan. Aku nggak tahu siapa namamu. Aku nggak tahu di mana tinggalmu. Aku nggak tahu apa sukumu. Yang aku tahu kau adalah salah satu dari Muslim yang memegang teguh toleransi. Ya, karena memang sejatinya itu adalah ajaran Islam yang benar. Gitu loh. Dan aku terima kasih juga untuk orang tua anak ini. Ya, karena mereka juga berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang mampu menjaga NKRI ini. Ya, itu fakta. Ya, ini fotonya. Ini fotonya. Lihat kepalanya. Ya, kalau kepala itu sudah berbicara nyawa. Kalau sudah sasarannya kepala, berarti ya tujuan mereka bukan cuma sekedar mempersekusi. Tujuan mereka ingin membinasakan, ingin membunuh. Ya, tapi apa? Saudaramu sendiri yang kau bacok kan? Itu ku bilang. Ya, jadi sekarang Opung Parbelak mau katakan sama kita semuanya, ayo kita sama-sama jaga NKRI. Ya, dan manusia seperti ini tidak berlaku yang namanya kata damai di atas materai 10.000. Tidak bisa. Tidak bisa ditukar dengan kata-kata damai. Makanya dikatakan Firdaus Oibowo, ya, kemarin itu dikatakan mahasiswa-mahasiswa ini diajak di kantor lurah supaya dalam tanda kutip dipaksa untuk berdamai. Oh, tidak boleh. Tidak bisa. Ya. Karena ini berbicara apa? Ini berbicara keberlangsungan hidup bangsa ini. Kalau seperti ini dibiarkan terus, aku takut dan curiga. Ya, memang betul-betul bangsa ini akan dibawa, diarahkan ke khilafah. Ya, karena jelas-jelas saja HTI, FPI itu organisasi terlarang, JI organisasi terlarang. Tidak boleh mereka hidup di Indonesia ini. Ya, ini yakin aku ini sudah terpapar, sudah terpapar. Coba ceklah dulu ini daftar riwayat hidupnya ini. Gitu loh, dengan siapa dia bergaul. Kalau model seperti ini berarti pola pergaulannya dan pola ibadahnya itu memang sudah salah gitu loh. Ya, sudah banyak yang bersuara kan? Mount Hercules bersuara. Ya. Dan beberapa padepokan-padepokan bersuara. Dan semua organisasi muslim rata-rata bersuara untuk masalah ini. Dan tidak ada yang membela kau satupun. Tidak. Ya. Dan aku minta dulu, ya, aku mohon dulu Kapolres kalau boleh, ya, bekerja sama, ya, instruksikan itu Kapolsek supaya jalin komunikasi dengan masyarakat tersebut. Apakah RT Diding ini satu-satunya yang melakukan praktek persekusi, praktek pengancaman? Aku takutnya ada diding-diding yang lain ini. Gitu loh. Ya, kita mulai dari Tangerang Selatan dulu, dari kawasan ini dulu. Nggak usah dulu mulai kita apa namanya melebar kemana-mana. Ya, itu dia. Ya, tolong dulu. Ya, mungkin bisa bekerja sama dengan elemen-elemen masyarakat, elemen-elemen keagamaan. Ya, coba dulu. Kalau bisa mereka itu didetoks. Aku nggak percaya Diding ini satu-satunya. Karena apa? Dia termasuk berani. Ya, kalau sudah berani seperti itu berarti dia tidak bergerak sendiri. Gitu loh. Berarti ada pemikir-pemikir di balik si Diding ini. Aku bukan memprovokasi, bukan. Supaya kita menjaga jangan terjadi lagi intoleran seperti ini. Dan menurut berita, menurut informasi, berita ini sudah sampai ke luar negeri. Bahaya. Bahaya. Apa akibatnya? Akan banyak negara yang benci dan juga takut, was-was untuk bekerja sama dengan orang Indonesia. Karena apa? Karena ada efeknya ini. Sedangkan orang berdoa saja diganggu, apalagi kita berbisnis nanti di situ. Gitu loh. Jangan kalian pikir nggak bisa melebar kemana-mana nih. Bisa. Sehingga apa? Investor-investor asing yang notabene
mayoritas negaranya itu bukan negara Muslim seperti Jepang contohnya, itu nggak mau lagi bekerja sama dengan Indonesia yang jelas-jelas memelihara orang-orang intoleran seperti itu kalau dibiarkan. Tapi aku yakin ya, pemerintahan Bapak Joko Widodo ini benar-benar sudah menunjukkan keseriusannya dalam memberantas radikalisme. Tapi aku juga yakin untuk masa zamannya Bapak Prabowo nanti lebih keras. Aku minta sama Bapak Prabowo, Pak, lebih keras Pak tindak orang-orang seperti ini. Jangan sampai lahir dinding-dinding yang lainnya. Jangan sampai lahir dinding-dinding yang bisa merusak. Ya, mahasiswa-mahasiswi, gimana perasaan kalian? Kalian ancam, kalian intimidasi, ha? Itu mereka itu masih polos secara pemikiran. Mereka itu masih polos secara kejiwaan. Kalian ancam-ancam perempuan lagi. Kan hebat kalian kan? Diding, hebat kau. Kau aniaya perempuan, kau keroyok perempuan. Otakmu didengkul. Udah bergeser otakmu didengkul biar tahu kau. Entah juga gak punya otak kau. Tapi kok aku bertanya-tanya ya, kenapa sih orang gak punya otak bisa jadi RT? RT kami di sini baik-baik loh, baik-baik RT di sini. Gitu loh. Dan ada kemarin netizen apa dikatakan? Ini orang Pekanbaru. Mayoritas di tempat kami itu agama Muslim, tapi saya orang Kristen dipercaya sebagai RW untuk memimpin warga. Itu ya, belajar kalian dari daerah-daerah yang ada di Indonesia ini. Cobalah dulu ya, ini supaya menjadi perhatian bagi Bapak Presiden Joko Widodo. Kalau aku katakan ini pasti nyampe, ini pasti nyampe ya. Perhatikan aja, dengar kata-kataku, ini pasti nyampe ya. Berantas habis Pak, berantas habis. Dan tolong Pak, provinsi-provinsi, kabupaten-kabupaten yang menjadi sarang-sarang intoleran itu menjadi pusat perhatian Pak. Gitu ya, tolong didetoks Pak, didetoks. Racun itu semua udah di kepala mereka itu. Masih banyak mungkin, entah ada si Diding kek, ada juga si Dodong kek, entah si Dudung kek, entah si Dedeng kek, entah si Dadang kek. Namanya beda, isi kepala sama. Maaf untuk nama-nama yang kusebutkan tadi, hanya mengibaratkan saja. Gitu loh ya. Jadi ini menjadi perhatian juga bagi masyarakat. Masyarakat jangan pernah takut dengan yang namanya intoleran seperti ini ya. Saya sendiri jujur saja ya, pernah mau ngontrak rumah, nggak perlu ku kasih tahu di mana kawasannya, di mana daerahnya ya. Ditanya, abang orang apa? Saya orang Batak. Ya, agamanya apa? Saya Kristen. Maaf bang, ini bukan untuk yang Kristen. 2 kali aku mendapat penolakan. Padahal memang aku tipikalnya nggak terlalu suka bergaul yang homogen. Aku sukanya yang heterogen. Gitu loh. Yang bermacam agama ada di situ, bermacam suku ada di situ, bermacam karakter ada di situ. Itu yang paling suka aku. Tapi apa? Yang kurasakan ketertolakan, itulah yang dirasakan mahasiswa ini. Gitu ya. Jadi untuk masyarakat, kalau ada orang-orang seperti ini, segera laporkan. Laporkan ke RT. Kalau RT-nya juga begitu, laporkan ke RW. RW-nya begitu, laporkan ke kepala desa atau ke lurah. Lurahnya begitu juga, laporkan ke Kamtipmas. Gitu. Kalau takut juga, naik ke atas ke Polsek. Takut juga, naik lagi ke Polres. Gandeng yang namanya organisasi keagamaan kah, atau organisasi kepemudaan kah, atau organisasi sosial kah, atau kalau perlu gandeng LBH sekalian. Iya, karena hal-hal seperti ini merusak. Nggak boleh dibiarkan hidup. Ya, nggak boleh dibiarkan hidup. Dan juga kemarin itu fakta. Dikatakan apa? Itu bahwasanya kemarin waktu Firdaus Oibowo itu ingin berjumpa dengan pelaku, itu dihalang-halangi. Makanya dikatakan, kenapa Pak kok hebat sekali? Kok jadi Kapolres yang mewakili RT? Siapa dia? Hebat kali dia.
Kan begitu. Itu mungkin kata-kata emosi. Ya, kata-kata emosi. Tapi ya itulah dia. Ya kita tahu pihak kepolisian ingin meredam. Jangan sampai ada tindakan anarkis dari warga. Gitu loh, ya. Jadi bravo untuk Polri, bravo juga untuk Petir, bravo juga untuk Firdaus Wibowo. Ya, terima kasih juga untuk masyarakat yang mendukung. Terima kasih juga untuk masyarakat yang bersuara, konten-konten kreator yang bersuara, dan juga elemen-elemen bangsa ini yang bersuara. Kita serukan terus, tolak intoleransi, oke? NKRI harga mati.